Baim Wong ajukan cerai talak, Raffi Ahmad gersep tanya langsung. Sebagai sahabat, Raffi Ahmad nggak mau menerka apa yang terjadi dalam rumah tangga Baim Wong. Begitu mendengar kabar keretakan rumah tangga sahabatnya, Raffi Ahmad langsung gersep tanya ke Baim Wong. "Iya aku chat, gimana semuanya, aman nggak?" ungkap Raffi Ahmad saat ditemui di studio FYP, Jakarta Selatan. Baim berterima kasih kepada Raffi Ahmad karena sudah ditanya langsung mengenai prahara rumah tangga. Ia menghargai sahabatnya karena mau mendengar langsung tanpa melalui orang lain dan banyak isu yang berkembang. "Ya, adalah yang diceritain tapi aku nggak bisa bilang soal apa itu," tuturnya lagi. Bapak tiga anak itu hanya memberikan doa terbaik bagi Baim Wong dan Paula Verhoeven. Ia menuturkan keduanya adalah sahabat baiknya. Mungkin kalau Paula lebih ke Gigi, panggilan Nagita Slavina, karena sesama perempuan, waktu umrah kan juga kita ketemu sama Paula dan ada ngobrol sama Gigi, beber Raffi Ahmad. Kabar keretakan di antara rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven terbukti sudah. Kini ayah dua anak itu melayangkan gugatan cerai talak ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Saat ditemui di kantornya, Baim mengaku sudah pisah rumah dengan Paula sejak 7 bulan lalu. "Iya, saya sudah pisah rumah dan saya memilih untuk pergi dari rumah tersebut," ungkap Baim Wong saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan. Dalam penuturannya, bapak dua anak itu mengatakan sampai saat ini masih tidak percaya ada perceraian dalam rumah tangganya. Baim Wong juga mengaku bingung apakah keputusannya benar atau tidak, karena mereka sudah menjalin bahtera rumah tangga selama 6 tahun dan jarang sekali diterpa berita tak sedap. "Saya juga tidak tahu ya, sampai sekarang keputusan ini benar atau enggak," jelasnya lagi. Berita kedua kesaksian pengasuh Keanu terkait Baim Wong gugat cerai Paula Verhoeven, Yanti, Allah nggak tidur. Pengasuh Keanu Tiger Wong yakni Yanti memberi kesaksian soal Baim Wong yang menggugat cerai Paula Verhoeven. Yanti mengaku kasihan melihat Baim Wong panen hujatan sejak mengajukan cerai talak ke istri. Apalagi, Baim Wong dituding tidak becus dalam mengurus kedua putranya. Sebab menurutnya, banyak orang tidak mengetahui kenyataan dari rumah tangga Baim Wong. "Sedih banget ngelihat keadaan kayak gini, apalagi lihat bapaknya ya," kata Yanti sambil meneteskan air mata. Dikutip dari kanal YouTube Silet RCTI, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. "Ya sedih sih kalau dengar atau baca berita atau baca komennya kayaknya bapak itu jelek banget sebagai orang tua. Dikiranya nggak bisa ngurus anak dan lainnya. Kan mereka nggak tahu yang terjadi di dalam kayak apa," bebernya lagi. Yanti mengungkapkan bosnya itu sudah maksimal memberikan yang terbaik untuk anaknya dari pernikahan bersama Paula Verhoeven. Bahkan, Baim juga tak membatasi Paula jika ingin bertemu anak. "Maksudnya bapak sudah semaksimal mungkin udah ngasih terbaik untuk anak-anaknya. Kakak aja kalau tidur nggak mau jauh dari bapak. Ibu juga kalau mau ketemu tinggal ke kantor kapan aja nggak dibatasin," ucap Yanti lagi. Lebih lanjut, pengasuh anak Paula Verhoeven ini juga kembali membela Baim Wong yang dinilai selalu mengingatkan anak-anaknya untuk tetap menyayangi ibu meskipun mereka dalam proses cerai. "Udah dikasih pengertian juga, kita tuh juga nggak kurang loh kasih tahu ke anak-anak harus sayang mama, itu hampir tiap hari kita ngasih tahu. Nggak cuma bapaknya, nggak cuma susternya, orang di sekelilingnya juga ngasih tahu," tuturnya. Oleh karena itu, Yanti begitu sedih mengetahui Baim Wong menerima banyak hujatan dari netizen sejak mencerai talak istrinya, Paula Verhoeven. "Bapak tuh hatinya seluas samudra deh, baik banget, Allah nggak tidur. Bapak orang baik dan tetap jadi orang baik. Tidak usah mendengarkan orang yang memaki bapak, nggak usah baca komen yang nggak penting, fokus sama anak-anak aja. Saya saksinya bapak nggak seperti yang diomongin orang-orang," pungkasnya. Baim Wong beberkan 43 bukti perselingkuhan istri, pihak Paula Verhoeven nilai tidak sah. Baim Wong memberikan 43 bukti soal dugaan perselingkuhan yang dilakukan Paula Verhoeven, di sidang cerai pada tanggal 20 November tahun 2024. Bukti-bukti yang dibawa oleh Baim Wong diantaranya, chat, rekaman, dan berbagai dokumen lain diduga aib dari Paula Verhoeven. Pihak Paula Verhoeven memberikan kritik terkait bukti yang dibawa oleh Baim Wong. Kuasa hukum Paula, Alvan Kurnia sebut bukti dari Baim tak membuktikan apapun. "Di situ tidak ada terbukti apa-apa, bisa dikatakan saat ini kami menolak. Ya kami menilai bahwa tidak ada apa yang dituduhkan oleh si penggugat, walaupun kami menilai bahwa dalil mereka itu berubah-ubah," kata Alvan. Alvan pun menduga jika bukti tersebut tidak sah,
kebanyakan bukti elektronik, terkait dengan bukti itu sebenarnya di dalam UU ITE. Bukti itu harus utuh, oleh sebab itu kalau ada bukti yang tidak utuh itu tidak bisa dijadikan barang bukti. Jelas Alvan. Selain itu, bukti yang didapat BAIM dinilai juga ilegal atau dilakukan tanpa persetujuan. Kemudian perolehan bukti itu harus didapat secara legal, tidak dilakukan tanpa persetujuan. Bukti itu juga harus didapat secara sah. Bukti yang ditampilkan itu, menurut saya bukti didapatkan dari seseorang tanpa persetujuan, sambungnya. Alvan mengatakan bukti elektronik yang dibawa BAIM harus ada prosedurnya. Harus ada prosedural. Itu hal penting, memindahkan data dari device ke device lain harus ada izin. Dalam UU Perlindungan Data Pribadi, itu dilindungi, ujar Alvan. Itu muncul sebagai hak privasi, yang pada intinya, harus ada concern ketika tidak merasa nyaman terkait dengan itu. Tidak boleh, apalagi, ini isi dalam HP, jelasnya. Sebut BAIM mantan suami. Proses perceraian antara pasangan artis Baim Wong dan Paula Verhoeven bergulir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Proses persidangan kini masuk dalam tahap pembuktian. Diperkirakan, masih ada sederet agenda lainnya seperti pemeriksaan saksi dan lainnya sebelum nantinya memasuki tahapan vonis. Namun begitu, di tengah berjalannya proses di pengadilan, terjadi momen mengejutkan. Paula sempat terekam menyebut Baim Wong sebagai mantan suaminya, padahal diketahui keduanya belum sah bercerai. Momen itu terjadi kala Paula muncul jadi tamu dalam suatu podcast YouTube. Awalnya, Paula menceritakan soal pengalaman spiritualnya hingga akhirnya memutuskan berhijab. Aku kepengin pakai hijab sejak 2019, cuma maju mundur. Tapi pas aku umrah, aku berdoa pengen berhijab sebelum umur 40 tahun. Aku doa terus di sana. Aku belajar, aku pakai, aku berdoa semoga istiqomah. Dan tiba-tiba ada momen teman kita yang meninggal mendadak. Aku tiba-tiba takut mati. Misalnya kayak Steffi, Allah bisa ngambil kita kapan saja, ujar Paula. Diungkapkan Paula sebelum memantapkan hati untuk berhijab, ia sempat meminta izin terlebih dahulu dengan Baim Wong. Namun yang mengejutkan, Paula nampak keceplosan menyebut Baim dengan sebutan mantan suami meski perceraian mereka belum ketuk palu. Terus aku izin mantan suami aku. Beliau mengizinkan, terus aku langsung izin sama brand tersebut, brand makeup, bilang, boleh. Akhirnya dari sana sampai sekarang alhamdulillah, ujarnya lagi. Sebelumnya, aktor Baim Wong menyerahkan bukti rekaman video diduga terkait perselingkuhan Paula Verhoeven. Rekaman video tersebut diserahkan Baim Wong bersama puluhan bukti lainnya di sidang cerai dengan Paula Verhoeven. Kini Baim Wong berharap puluhan bukti tersebut dapat membuktikan dugaan perselingkuhan istrinya, Paula Verhoeven. Diketahui Baim Wong dan Paula Verhoeven kembali menghadiri sidang cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 20 November tahun 2024. Dalam sidang tersebut, Baim Wong membawa sejumlah bukti dugaan perselingkuhan Paula Verhoeven. Baim Wong mengatakan jika sidang agenda pembuktian adalah hal yang dinantikannya. Ia mengaku sangat lega telah memberikan bukti atas apa yang diucapkannya. Alhamdulillah penyerahan bukti sudah semua, saya lega, saya nunggu banget hari ini. Karena bukti itu yang paling penting sampai akhirnya saya keluarin di tempat yang tepat, kata Baim Wong. Kuasa hukum Baim, Fahmi Bahmid menyebut pihaknya telah menyerahkan 43 bukti ke majelis hakim. Buktinya ada 43 dan ada beberapa yang harus kita tambahin, tidak boleh saya jelasnya, ujar Fahmi. Dikatakan Fahmi, Baim membawa bukti berupa tertulis dan rekaman video. Buktinya terkait dengan buktinya adalah bukti tertulis juga bukti-bukti rekaman video. Seperti apa? Itu materi dari proses pembuktian. Jelasnya, sidang lanjutan yang bergendakan pembuktian lagi akan digelar pada tanggal 4 Desember mendatang. Pihak Baim bakal menyerahkan bukti tambahan dan 12 saksi. Yang jelas, nanti ada saksi mungkin lebih dari 12 orang. Ada juga ahli, 3 kita juga akan siapkan semuanya, pungkasnya.